Berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai gambaran bagi kita bahwa Islam itu modal utamanya adalah iman. Untuk menerima segala informasi daripada Allah dan Rasul, segala perintah-perintah daripada Allah dan Rasul, maka modal utamanya adalah iman. Dan Isra Mi'raj ini merupakan ujian keimanan seseorang, ya, ujian keimanan seseorang. Kenapa? Nah, untuk masa yang lalu ketika terjadi Isra dan Mi'raj ini, kehidupan masih manual, gitu. Teknologi belum ada. Tetapi peristiwa itu terjadi melebihi teknologi hari ini. Bagaimana mungkin itu bisa diterima? Ya. Tapi kenyataannya pada hari ini kita bisa menerima kejadian itu. Itu pun kalau kita ada keimanan kita. Hadirin berbahagia, Nabi diperjalankan, Asra diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Berapa jarak? 1.500 km. Ya. 1.500 km sebelum subuh sudah sampai lagi di Mekah, gitu. Ketika ini nak disampaikan oleh Nabi, selesai Mi'raj, maka pagi hari Nabi dalam keadaan berpikir bagaimana nak menyampaikan ini kepada orang-orang Quraisy ini, kepada orang-orang Mekah. Pasti tak akan mereka terima, gitu. Pasti tak akan mereka terima. Hadirin berbahagia, maka pada saat itu Abu Jahal dia berjalan-jalan, jumpa Nabi dalam keadaan seolah-olah kebingungan, berpikir bagaimana nak menyampaikan berita ini. Abu Jahal tanya, "Wahai Muhammad, kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Apa ada peristiwa yang mau disampaikan?" "Betul ya Paman." "Apa yang nak kau sampaikan?" Kata Rasulullah SAW, "Tadi malam saya diperjalankan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa." Lalu Abu Jahal langsung bicara, "Kau nak sampaikan sebelum subuh kau sudah berada di sini?" "Iya Paman." Abu Jahal ada reaksi yang dalam hatinya betul-betul tak percaya, tapi secara mimik dia jaga. Mimik tubuh dia jaga, takut Nabi tersinggung. Maka dia katakan, "Wahai Muhammad, apakah kau nak sampaikan kepada orang-orang kampung ini?" "Iya." "Kalau begitu aku kumpulkan orang-orang." Abu Jahal ingin mengumpulkan orang, Nabi Muhammad juga ingin mengumpulkan orang. Tapi dengan dua target. Target Rasulullah menyampaikan berita besar ini. Target Abu Jahal ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Karena tidak akan ada orang percaya begitu. Takkan ada orang percaya. Ketika Abu Jahal mengumpulkan seluruh orang-orang Mekah, sudah berkumpul semua, kata Abu Jahal, Muhammad, kau ceritakan. Kau ceritakan. Diceritakanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi umat pada saat itu dalam kitab Al-Wafa, sebagai informasi lain jelaskan bagaimana keadaan umat Islam dan keadaan orang pada saat itu. Ada yang memacik kepala goha. Ayolah sakit Muhammad kah? Ya. Enggak masuk akal, Pak, gitu kan. Dengan berita yang dibawa Rasulullah. Umat Islam ada yang murtad pada saat itu. Ada yang murtad, gitu kan. Satu sahabat Nabi tidak ada, siapa dia? Abu Bakar. Maka Abu Jahal berpikir kalau Abu Bakar ini dapat, habis Nabi Muhammad. Habis Muhammad.
Dicari-carilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar, disampaikan, wahai Kar, bahasa kita, Kar. Itulah bahasa kitanya. Biasalah orang-orang yang ada kebencian. Ada berita nih. Apa beritanya, kata Abu Bakar? Kata sahabatmu itu, si Muhammad, dia dari sebelum subuh ke Palestina nih, dari Mekah ini. Dan sebelum subuh juga sampai di sini. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Bakar, yang nyampaikan siapa? Yang nyampaikan ya Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang menyampaikan, lebih dari itu pun saya yakin. Kata Abu Jahal, sama segilo kalian keduanya pemahaman. Sama-sama gilo kalian, sabale-dwale kalian keduanya. Hadirin berbahagia, coba kita lihat bagaimana reaksi yang berbeda. Abu Bakar dengan iman yang kuat, dia terima apa adanya disampaikan Nabi. Tapi Abu Jahal, bahkan umat Islam, ada yang murtad. Kenapa? Karena keimanan yang belum kuat. Dan sebelum Nabi diberangkatkan, Nabi itu sempat dibedah. Dalam artian apa? Dibersihkan segala penyakit hati. Siapa yang akan mampu menerima apa yang disampaikan Nabi? Orang yang hatinya bersih. Tidak ada hubun duya tidak ada, kedengkian tidak ada, ya, hasutan dendam tidak ada. Mereka lah ini yang akan bisa menerima gitu. Walaupun telah ada bukti yang nyata. Hadirin berbahagia. Di zaman itu sekaligus nak membuktikan kepada kita bahwa dengan ilmu itu bisa dunia ini memang mengerucut gitu. Dengan ilmu Allah dunia ini bisa mengerucut. Terbukti hari ini dunia ini mengerucut. Dulu ke Dumai kita berapa jam? 6 jam Pekanbaru. Taruh 5 jam, kini berapa jam? 2 jam setengah sampai di Dumai. Kenapa? Dengan ilmu dunia mengerucut. Apalagi dengan ilmu Allah gitu. Sudah disampaikan buktinya oleh Nabi, tapi mereka tak akan mau menerima. Apa buktinya? Coba kau ceritakan. Apa yang akan kau ceritakan tentang bukti yang bisa kau katakan kata orang kafir kepada Muhammad SAW. Nanti akan ada kafilah yang datang, mereka kecurian, maka dia terlambat datang. Ternyata benar. Ada bukti lain? Ada. Coba kau ceritakan bagaimana Masjid Al-Aqsa. Diceritakanlah. Ini yang perlu kita sampaikan. Rupanya dalam bahasa, kalau bahasa kitanya VC itu sudah ada juga dulu. Apa VC? Video call. Ya, bagaimana seolah Allah memberikan apa yang terjadi hari ini, orang bisa melihat Amerika dari sini. Orang bisa melihat Mekah dari sini. Ini sudah terjadi. Nabi dalam jarak 1.500 km mampu melihat Masjid Al-Aqsa. Nabi lupa. Bagaimana sebagian ciri-cirinya. Maka Allah tampakkan Masjid Al-Aqsa itu. Dengan mata telanjang Nabi melihat. Tapi yang namanya hati kotor, mereka akan tetap menolak. Yang namanya hati kotor, mereka akan tetap ragu-ragu. Yang namanya hati kotor, bahkan mereka tak akan segan-segan menyudutkan Islam. Maka Nabi mengatakan, ada orang kafir, dia beriman pagi hari, sore hari dia kafir gitu. Ada sore hari dia beriman, pagi hari dia kafir. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau hari ini dia muslim tapi seolah-olah tak muslim gitu. Seolah-olah tak muslim karena memang sudah ada zaman dahulu. Abu Jahal rekan-rekan akan masih ada sampai hari ini. Orang yang Islam ragu-ragu masih ada hari ini. Iya ndak. Nah, dalam menggeleng mangguk iya juga. Dalam mangguk menggeleng iya juga. Kenapa? Karena hati yang kotor. Ada kecintaan kepada dunia. Ketika mereka cinta kepada dunia, maka dalam hitungan menit iman bisa berubah. Iman bisa berubah. Tapi ketika utuh sebagaimana Abu Bakar Siddiq, ya, betul-betul utuh dia dan itu dibuktikan. Bagaimana dibuktikan? Abu Bakar berikan semua apa yang diminta Nabi. Dan Abu Bakar semua membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Beda dengan kita hari ini. Iya enggak? Betul enggak? Iya enggak? Betul enggak? Ini yang kita sampaikan bahwa Islam, berita Islam, kabar yang sampaikan Allah dan Rasulnya, itu modal utama itu adalah iman. Kalau sudah Allah sampaikan, Nabi sampaikan, ya jangan ditanya lagi.
Jangan dicari analisa. Gitu. Nah, ini iman. Kok babi itu haram umpama? Untuk iyo babi itu haram. Dia makannya yang busuk-busuk. Kan gitu. Segala kotoran dia makan. Oh boleh. Mungkin sekarang dikandangkan orang. Dia hanya Kentucky, minumnya Aqua. Ya, makannya ayam sudah dipotong. Kan makan baik-baik. Oh, semana ada cacing pita dalam perut dan dagingnya. Sekarang sudah teknologi sudah tinggi, hilang cacing pita. Gimana? Ya, mencobakan. Maka apa yang disampaikan Nabi, apa yang disampaikan Rasulullah, ya udah jangan dianalisa. Analisa ini bisa kadang-kadang membuat kesimpulan yang salah. Ini ada ukuran keimanan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Dan akan mengkotak-kotakkan manusia dari dulu sampai yang akan datang. Ini Abu Jahal CS. Ini orang yang setengah-setengah Islam. Kadang kareh bana ke Islam. Membela Islam. Besoknya